iklan. Barusan ada iklan, jadi dimatiin dulu. Tapi ganti tema lah, ganti tema. Niatnya tema serah diri, tapi ada iklan. Jadi temanya sekarang healing. Healing. Merefresh diri sendiri agar tidak kebanyakan beban dalam pikirnya. Orang akan beban hidup. Urip akan beban orang enak. Orang asik, urip akan beban. Lepaskan beban-beban itu. Beban-beban hidup itu ya sebenarnya kita ciptakan sendiri. Karena kita khawatir, bersedih, kecewa, itu akan menjadi beban untuk diri kita. Tapi kembali lagi untuk melepaskan hal-hal seperti itu bukan bim salah bim. Jadi itu perlu dilatih, perlu didisiplinkan dalam keseharian kita. Bukan bim salah bim, bukan. Mungkin kita sekarang bersedih lantas kita melakukan suatu lelaku lantas sehari 2 hari itu hilang. Tidak seperti itu. Perlu latihan, perlu kedisiplinan dan kesabaran. Ngelmu ketukune kanthi laku. Jadi tidak bim salah bim, abrakadabra. Kita melakukan sekali 2 kali lantas hilang, tidak. Perlu proses. Oleh karena itu ada yang lebih mantap daripada 1000 karomah. Duwe karomah siji wis medeni banget ya. Itu lebih daripada 1000 karomah. Apakah itu? Yaitu istiqomah. Jadi semua itu butuh istiqomah. Kita melakukan pengobatan untuk diri kita sendiri, mengobati luka batin, mengobati kesedihan, mengobati masa lalu yang membuat diri kita tersiksa. Itu butuh istiqomah dalam melakukan lelaku. Tidak bim salah bim. Jadi sing sabar. Wong penyakit kecetit bae be ora dipijet sepisan langsung mari. Kan ono pijet kepindo, ono ketelu sampai benar-benar uratnya itu lentur, rileks dan nyaman kembali. Jadi semua itu butuh proses. Pembersihan batin pun seperti itu, butuh proses. Nah, prosesnya lama atau tidaknya ya tergantung diri pribadi masing-masing. Bersungguh-sungguhkah atau malas-malasan atau kadang semangat, kadang malas. Semua kembali pada diri pribadi masing-masing. Dan harus bisa menjaga pikiran agar selalu positif, menjaga rasa agar selalu positif. Kita melakukan mungkin wirid dzikir, meditasi, pembersihan sejam 2 jam. Oke, ketika pembersihan kita merasakan mungkin nyaman, damai. Tapi bisakah kita menjaga rasa seperti kita mungkin sedang berwirid dzikir atau meditasi dan sebagainya di kehidupan sehari-hari? Jangan hanya ketika melakukan wirid dzikir duduk sejam 2 jam, tapi terapkan rasa itu di segala aktivitas kita. Kita berzikir, pikiran kita menyatu dengan dzikir kita. Kita akan merasakan tenang, damai. Lah, rasa itu yang harus kita jaga. Karena meditasi sejam 2 jam itu untuk melatih diri kita, untuk menenangkan pikiran kita, dan terapkan dalam kehidupan kita. Karena zikir sejati sebenarnya itu adalah 24 jam.
Zikir, eling, sadar, sadar 24 jam. Oke, kita latihan berzikir nih. Untuk menenangkan pikiran, mungkin ketika kita berzikir, Allah, 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 pikiran kita sadar kepada Tuhan kita. Allah, 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 kita akan tenang, damai, dan sebagainya. Allah, Allah. Tapi dalam kehidupan nyata, kita harus melakukan zikir itu biarpun tanpa suara. Zikir itu artinya ingat. Ingat itu artinya sadar. Dan dalam kehidupan nyata ini seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita selalu sadar kepada Tuhan kita. Itu zikir. Ada hujan turun. Biarpun kita dalam hati kita tidak membaca mungkin bacaan-bacaan tertentu. Tapi kita sadar. Yang menurunkan hujan itu siapa? Itu zikir. Itu zikir seperti itu. Jadi kita melihat al-falullah, kejadian alam, kita bergerak, kita dipertemukan dengan siapapun. Asal kita selalu sadar, ya itulah hakikat zikir. Asal kita sudah sadar, ya otomatis kita akan selalu tenang. Mungkin kita dihadapkan dengan orang-orang yang membuat pada umumnya membuat tidak nyaman dan sebagainya, tapi kita sadar dia bergerak, yang mengizinkan dia bergerak siapa? Dia dipertemukan dengan kita, yang mengizinkan siapa? Kita akan sadar seperti itu. Jika kita sadar dengan seperti itu, ya, otomatis rasa kita tidak akan emosi, tidak akan marah karena kita sadar. Mungkin secara umum kita dipertemukan dengan kejadian yang kurang nyaman, kurang enak dan sebagainya secara manusiawi, tapi kita sadar dan kita harus menggali makna atau menggali hikmah dari kejadian itu. Kenapa Tuhan kita mengirimkan orang itu datang kepada kita? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah. Tidak mungkin Tuhan kita mengirimkan orang tersebut datang kepada kita jika tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kita gali hikmahnya. Jika kita sudah bisa melakukan zikir 24 jam, ya zikir dalam kesadaran itu, ya otomatis diri kita itu akan tertata. Diri kita itu akan selalu menjaga rasa kita, selalu menjaga pandangan batin kita agar kita tidak tergoda oleh amarah dalam diri kita karena kita sadar. Ya itulah zikir sejati. Kita selalu sadar kepada semua gerak aktivitas ini. Kita bergerak, kita sudah tidak mengakui bahwa gerakan kita ini adalah gerakan kita. Bukan engkau yang melempar batu ketika engkau melempar batu, tapi Allah yang melempar batu. Maksud atau tidak, bukan engkau yang melempar batu, tapi Allah yang melempar batu. La haula wala, mempunyai kesadaran la haula wala. Jadi ayo bareng-bareng melatih kesadaran. Memang untuk melatih kesadaran sampai ke situ itu butuh latihan, butuh pembersihan kekotoran-kekotoran batin. Kenapa kita tidak sadar? Lawan dari tidak sadar itu adalah lalai. Kenapa kita lalai? Ya makanya kita harus latih hati kita selalu berzikir. Hidupkan hati kita dengan zikir. Terserah harap nganggo zikir apa, sing penting atine zikir. Sing penting zikir. Isi hati kita dengan hal-hal yang positif. Nggih, monggo karo ngopi, Pak. Ben mandan anget. Soalnya mandan-mandan gerimis. Jadi latih hati kita. Kita beraktivitas, isi hati kita. Allah, 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 Allah. Terserah dengan zikir, sholawat atau apa. Terserah. Fokuskan kepada tengah-tengah hati ini. Karena di tengah-tengah hati ini ada cahaya. Qalbu mu'min baitullah. Kiblat sejati itu ada di dalam. Pandangan mata memang melihat ke depan, tapi kesadaran harus dimasukkan ke sini. Mintalah kepada Allah, pasti Allah kabul. Selama ini
Banyak orang yang meminta begini dan begitu, seolah-olah tidak dikabul. Ya kita tanya, mereka memintanya kepada siapa? Mintanya kepada siapa? Seperti contoh, memanah. Yang namanya memanah, itu kita harus mempunyai titik panah. Nah ketika kita berdoa itu kepada siapa? Titik panahnya ini ke arah mana? Kita harus mengetahui titik itu dulu agar doa kita jelek. Dan bocorannya sedikit seperti ini. Ketika kita berdoa, kesadaran kita masukkan ke dalam diri. Di sini. Di sini. Jadi kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami. Ini mana? Mana? Yang namanya manah itu bahasa Jawa yang artinya hati. Memanah, memanah, mencari titik panah hati. Gusti, baguse ati. Ya ono Allah. Qalbu mukmin, baitullah. Ke sini. Jadi kesadaran kita bukan nggak tahu kemana. Ke sini. Kita ya Allah ya Tuhan. Tapi kesadaran kita harus masukkan ke dalam sini. Jangan kita berdoa tapi nggak tahu arahnya kemana. Memang semua arahnya kepada Allah, tapi kan titiknya itu di mana? Dalam diri kita, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Dan dalam kedokteran, itu di jantung kita, itu ada apa? Kurang paham namanya itu. FM atau apa itu? AM atau apa? Di sini. Jadi jantung itu kan berdetak nih. Nah, daya detak ini di mana? Jadi nafas masuk ini ke sini. Di sini ada satu titik power energy yang menggerakkan jantung. Ini di sini. Jika power ini mati atau sudah tidak menyala, maka jantung sudah tidak berdetak. Jadi kelistrikan dalam jantung kita itu ada ke sini. Jika diteliti secara kedokteran, tapi saya bukan kuliah dalam perdokteran, hanya pernah mendengar seperti itu. Kelistrikan jantung itu ada. Sumber kelistrikan jantung itu di mana? Ya itulah hakikatnya. Ada di sini. Sehingga jantung ini masih memompa. Ini ada, dalam kedokteran ada. Jadi kita belajar harus memenuhi diri kita dengan pengetahuan. Belajar secara kedokteran, sains, belajar secara agama, belajar secara ya titen dan sebagainya, kita katuk-katukan. Oh ternyata semua sama. Hanya ini dengan bahasa kedokteran, ini dengan bahasa agama, ini dengan bahasa intelektual dan sebagainya. Ketemunya intinya sama. Jadi untuk berdoa, masukkan ke dalam diri. Di tengah-tengah dada kita ini. Dirasakan saja. Nah, sekarang jika kita mau mengamati, kita mau meneliti, biasanya dalam diri kita itu kan ada suara dalam diri. Suara dalam diri itu di mana posisinya? Apakah suara itu di tangan? Apakah suara itu di jempol? Suara itu ada di sini. Sejatinya suara itu, ya suara beliau itu sendiri. Jadi seperti ini. Air bening nih, atau listrik, umpama listrik. Ini listrik, sumber listrik. Ini listrik ini mengalir. Tapi listrik ini terkontaminasi oleh ego, oleh nafsu, oleh halusinasi, oleh ilusi dan sebagainya. Sehingga yang di sini seharusnya berbicara A sampai ke sini atau sampai ke sini menjadi K atau Z. Ya, kembali lagi listrik itu terkontaminasi dengan energi
energi tubuh kita mungkin, karena tubuh kita ini pun mengandung sifat-sifat rekaman dari leluhur kita. Jadi banyak sekali prosesnya. Suara dari dalam sini sampai ke sini, sampai ke sini, itu kecepatan cahaya. Dan kecepatan cahaya ini dipengaruhi oleh energi raga kita, energi pikiran kita, energi prasangka kita. Sehingga sini itu berbicara A, sampai ke sini bisa menjadi Z. Karena ini bahasanya bukan bahasa kata, ini bahasa cahaya, ini bahasa energi yang ditransfer ke akal kita. Akal kita menafsir, akal kita itu menangkap bahasa cahaya. Dan akal kita ini mempunyai sistem sehingga bisa berkata-kata seperti ini. Ini proses perjalanan energi, proses perjalanan cahaya yang begitu luar biasa. Nah, untuk berdoa dan sebagainya, itu masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Kita berzikir, kita sholawat dan sebagainya, masukkan ke dalam. Seperti contoh sholawat. Sholawat kan shollallahu ala Muhammad. Kita kenal Muhammad itu siapa. Itu pun kita masukkan ke dalam sini. Cahaya yang terpuji. Cahaya yang terpuji menjadi alam dan diri kita yang ada di sini. Kita shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, tunjukkan lagi ke sini. Jadi titik fokus ini di sini. Kita berdoa, titik fokusnya di sini. Kita berzikir, bersolawat dan sebagainya, titik fokus ini di sini. Dunungi, nur, orang gini. Masukkan ke dalam sini. Jika kita benar-benar masuk ke dalam sini, kita memanah ke titik inti, maka sejatinya kita dalam kesadaran masuk, ini sama saja keluar. Karena ilmu kesadaran itu ya hanya masuk keluar. Seumpama nih, kita memberikan doa keluar diri. Seolah-olah itu keluar, tapi sejatinya yang keluar itu masuk. Lah, jika kita memfokuskan kepada titik sini, seolah-olah kesadaran itu masuk, tapi sejatinya sedang keluar. Hanya masuk keluar. Ya, kita masuk ke dalam, ya ini jagat, ini alam. Ya sama saja kita keluar, ini ya alam. Alam ini ya sama dengan alam ini. Jagat gede, jagat alit. Tapi sejatinya jagat gede, orang nang jero jagat alit. Jagat ki ono telu. Jagat alam yang nyata ini jagat semesta. Pikiran kita kosmik, semesta juga. Ini kosmik. Ada lagi yang di sini. Masuk ke dalam. Kita akan menemukan yang sejati. Perkecillah diri kita, maka kita akan tumbuh sangat besar. Tapi tiadakanlah diri kita, maka jati diri kita akan nampak tanpa kata-kata. Sudah tidak bisa dijabarkan, hanya bisa dirasa. Karena itu lingkup rasa. Nah, contoh untuk contoh alam ini ada di dalam diri kita, ya kita pejamkan mata saja. Coba lihat, apakah di dalam diri kita itu ada bintang? Bayangkan bintang. Di dalam diri kita apakah ada matahari? Di dalam diri kita apakah ada galaksi? Di dalam diri kita adakah saudara kita? Di dalam diri kita adakah kambing? Di dalam diri kita lihat dalam diri kita, apakah ada ular? Semua itu ada dalam diri. Itu bisa bisa dilihat. Lah, melihat itu dengan apa? Apakah dengan ini? Bukan. Kita pejamkan mata. Kita lihat. Bukan membayangkan di luar diri, bukan. Kita lihat. Apakah di dalam diri kita itu ada ular? Ada kuda?
Apakah ada bintang dalam diri kita? Apakah ada matahari? Bayangkan saja, bukan dibayangkan, sadari saja. Ini pandangan uh, ya banyak ceritanya ketika ada orang melihat orang itu yang secara fisik memang wujud manusia, tapi secara pandangan kosmik itu bukan manusia. Kenapa wujudnya manusia tapi dalam pandangan kosmik dia mungkin binatang atau tumbuhan atau dan sebagainya? Itu sifat, karena sifatnya. Jika pikirannya itu liar, loncat ke sana ke sini, tidak bisa tenang, dilihat kera. Kita lihat lagi, fisiknya memang manusia, tapi jika melihatnya bukan dengan melihat ini, dengan pandangan yang ada di dalam, untuk melihat jiwanya, kita lihat seperti ini. Oh, ternyata harimau karena buas. Bisa kita praktekkan. Itu bisa dilogikakan. Pandangan kasar. Melihat orang tapi bukan orang. Coba jika di dekat kita ada orang nih, ada teman atau siapa, atau kita bayangkan saja orang lain. Kita lihat orang tersebut, mungkin si A, kita lihat si A. Tapi amati lagi, apakah si A itu benar-benar si A? Apakah si A itu benar-benar wujud si A? Ataukah dia itu wujudnya entah apa? Yaitu sifat. Jadi yang dilihat itu sifatnya, sifat karakternya. Kan ada ilmu yang katanya ilmu kasaf, untuk melihat orang lain. Itu bukan yang terlihat itu orang, bukan, tapi sifatnya. Jika sifatnya itu brutal dan sebagainya, berarti itu apa? Itu yang dilihat sifatnya. Dan bukan dengan pandangan ini, tapi dengan pandangan yang ada di dalam. Kita bisa bayangkan, contohnya seperti itu. Kita bayangkan, kita membayangkan si B seumpama. Kita bayangkan, kita lihat si B, kita dalami lagi apa yang ada di dalam, yaitu sifatnya. Sifat itu yang membentuk, menjelma menjadi ini, itu, dan sebagainya. Jadi bukan fisiknya, fisiknya memang tetap. Contoh sederhana seperti ini, contoh sederhana, ini umpama untuk menggampangkan, ini umpama manusia nih, fisik nih, dengan benda yang di dekat Anda, ini umpama fisik manusia. Kita lihat, ini terlihat, ini memang terlihat, ini terlihatnya ini fisik manusia. Tapi kita amati lagi, apakah benar-benar ini fisik manusia? Ataukah ini entah apa? Itu pandangan. Pandangan untuk melihat apakah itu benar-benar manusia atau binatang dan sebagainya. Tapi yang dimaksud binatang dan sebagainya bukan fisiknya, tapi sifat karakternya. Jadi yang menjelma, yang dilihat, itu bukan fisiknya, tapi sifat karakternya. Seperti pipa ini pipa, umpama pipa. Tapi dilihat, bisa pipa seperti ini, dalam penglihatan yang di dalam itu bukan pipa. Bisa saja ini apa, terserah. Pandangan kasar itu seperti itu. Melihat manusia tapi bukan manusia. Ada yang fisik ke bawah itu fisik manusia, kepalanya kepala ular, kepalanya kepala binatang. Itu pandangan kasar. Dan itu bisa kita praktekkan. Coba saja lihat sekitar kita. Kita lihat apa, kita amati apa yang kita lihat. Itu seperti itu. Jadi ya seperti itulah penjelasan. Ada orang melihat orang itu bukan orang, ya karena sifat karakternya.
wujudnya tetap, pandangan mata ini melihat manusia tetap, mata ini tetap melihat manusia, wujud fisik manusia, tapi yang di dalam itu bukan melihat itunya, melihat karakternya, sifat-sifatnya. Oh, orang itu seperti ini, wujudnya seperti ini. Ya, itu sifat kebinatangannya, yang dilihat itu sifat kebinatangannya, sehingga wujudnya itu menjadi wujud binatang. Itu pandangan yang di dalam. Mbah sopo mikirin tadi tekan kasap-kasap koyo iku jalan ya Allah. Karo ngopi geset lah teman-teman ketotok. Oh yo judulnya healing. Dan itu alam penelanjangan makhluk namanya. Jadi kita melihat sebenarnya makhluk itu alam penelanjangan makhluk. Jadi musyahadah nih, mukasafah, ini mukasafah, mahabbah manunggal. Nah, mukasafah itu bisa melihat seperti itu, hal-hal seperti itu, tapi itu belum puncak, itu masih perjalanan, belum benar-benar sampai, karena kita masih dalam kegoiban makhluk. Kita bisa melihat wujud asli dari makhluk tersebut. Nah, yang dimaksud wujud aslinya itu adalah sifat karakternya. Karena sifat karakter itu menjelma menjadi sesuatu ya sesuai dengan sifat karakternya. Seperti sifat karakternya. Tapi itu kembali lagi masih proses karena itu alam penelanjangan makhluk. Nah, kita harus sampai kepada alam penelanjangan Tuhan. Jadi sudah tidak ada rahasia-rahasiaan. Ilmu rahasia sudah tidak ada. Kita sudah bisa melihat ini, oh hakikatnya ini, hakikat. Jadi inti dari maksud itu apa. Tapi kita harus belajar terus membersihkan hati kita. Agar hijab-hijab dalam diri kita itu terbuka. Dan ketika kita berada di makom itu, kita berada di fase itu, diam. Karena kita pasti akan dianggap gila oleh orang lain. Kita akan dikucilkan, kita akan dijauhi. Karena ya pandangan kita sudah berbeda pada umumnya. Apalagi kita melihat hal-hal seperti itu. Memang wujudnya manusia, tapi ternyata sifat karakternya itu mewujud, membentuk menjadi ya apa? Maka kita akan semakin malas keluar. Kita akan lebih senang menyendiri. Itu proses tapi proses panjang kali lebar kali tinggi. Jadi untuk mengenal jati diri, untuk membersihkan diri itu perjalanannya panjang, tidak satu dua hari, prosesnya panjang. Dadi sing podo sabar, sing penting aja putus asa, jaga pikiran, jaga hati. Dan ketika kita berada di situ, mungkin dalam makom itu kita harus diam. Iya persis aku mas sekarang di dalam rumah terus. Iya memang dalam kebangkitan spiritual, dalam pembersihan, untuk mengenal jati diri kita harus benar-benar terlepas dari semua apapun itu. Energi dalam diri kita itu berubah, energi dalam diri kita ada peningkatan, sehingga yang tadinya kita seenergi dengan orang di sekitar kita, dan ketika kita berjalan pada jalan ilahi, energi kita itu berubah dari orang-orang pada umumnya. Sedangkan energi itu sejenis menari sejenis, ya otomatis kita akan dijauhi atau kita tidak betah dekat
dengan orang-orang tersebut karena sudah tidak seenergi. Tidak seenergi. Ya contoh, karena semua itu bentukannya adalah energi dan energi itu sejenis menarik sejenis. Contoh, yang namanya kuda ya akan kembul dengan kuda. Yang namanya kambing ya akan kembul dengan kambing. Yang namanya bebek ya kembul dengan bebek. Tapi jika ada ini yang tidak seenergi kembul dengan ini ya aneh saja. Jadi itu bab energi, semua ini bentukannya energi. Termasuk nyong yo mas. Nyong awane yo. Iya, menyendiri mbok. Jadi untuk proses bab jati diri asli kita harus benar-benar melepas semuanya. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dimusuhi oleh kaumnya pada zamannya. Terus Nabi Ibrahim melepaskan ikatan dengan anak istrinya yang menjadi sejarah air Zam-Zam dan sebagainya. Yang mengorbankan anaknya yang menjadi Idul Adha, kurban kambing atau onta atau sapi dan sebagainya. Jadi itu maksudnya adalah kita harus melepaskan keterikatan diri kita dengan makhluk. Tapi cerita-cerita seperti itu, seperti Nabi Ibrahim pun harus kita kupas. Kenapa menyembelih anaknya? Itu maksudnya kan menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita ini. Disembelih. Jadi jangan mengambil mentah-mentah, harus kita gali, harus kita kaji sampai kita benar-benar mendapatkan ruh dari ayat tersebut. Karena semua ruh ayat tersebut ada di dalam diri kita. Sebenarnya seperti itu. Dan kembali lagi proses dalam pembersihan. Jadi kita yuk pas. Sekalian dijawab di sini. Agar terhindar dari orang toksik, manipulasi dan sebagainya. Sudah siapkah diri kita ini? Karena dalam zikir nafas, sadar nafas, kita membersihkan diri, otomatis energi dalam diri kita itu berubah. Setelah energi kita berubah, sudah siapkah kita dijauhi oleh teman-teman kita mungkin, oleh saudara-saudara kita mungkin, karena sudah tidak seenergi. Sudah siapkah? Itu seperti itu. Jadi yang sudah tidak seenergi dengan diri kita, itu secara otomatis akan menjauh. Secara otomatis. Karena sudah tidak sefrekuensi, sudah tidak segelombang. Mungkin kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang baru, yang sepemikiran, yang sepaham dan sebagainya. Lah jika di lingkungan kita energinya itu masih mungkin tahap 4 dan kita ada perkembangan tahap 7, ya otomatis kita akan tersendirikan, akan suka menyendiri. Karena jika kita mendekat kepada orang lain, rasanya itu tidak nyaman. Rasanya tidak nyaman. Ada penolakan dalam diri kita. Oleh karena itu dalam Islam pun ada kholwah, menyendiri, menyepi, yaitu untuk menghindari radiasi-radiasi energi dari luar diri. Kita dekat dengan orang lain, secara tidak kita sadari radiasi energi orang tersebut itu menempel ke diri kita secara otomatis, biarpun itu tidak disadari. Contoh sederhana seperti ini.
Ketika kita berpergian, naik kendaraan entah itu motor, bis, atau apalah, biasanya sampai ke tempat tujuan kita akan merasakan lelah. Padahal kan di kendaraan itu kita hanya duduk. Kita hanya duduk, diam, bahkan kadang tertidur. Tapi kenapa di tempat setelah sampai ke tempat tujuan kita akan merasa lelah? Ya karena kita terradiasi oleh energi-energi orang di perjalanan. Jadi suatu wilayah mempunyai energi, mungkin orang-orang di situ banyak yang khawatir, sehingga ketika kita lewat situ tertempel energi kekhawatiran dari orang banyak. Kita lewat lagi, nah sepanjang jalan itu berapa energi yang kita serap, ya otomatis kita akan merasakan kelelahan. Untuk menghindari kelelahan itu ya bersihkan. Sampai di tempat tujuan kita bersihkan diri kita dari kontaminasi energi di jalan. Energi itu sangat mempengaruhi diri kita. Semua itu bentukannya energi. Alam ini energi. Tubuh kita ini sebenarnya adalah energi. Tubuh kita ini energi. Partikel-partikel yang berasal dari energi. Tubuh kita akan hancur lagi. Semua itu bentukannya energi. Energi yang menggumpal menjadi seperti ini disebut korek. Ini energi semua ya. Benda fisik ini energi. Energi partikel-partikel yang membentuk seperti ini dinamai dengan pipa. Dan energi itu tidak bisa dihancurkan. Apakah ini ketika dihancurkan itu benar-benar hancur? Tidak, ini hanya berganti. Mungkin kayu ini dibakar, itu akan menjadi asap. Ya asap itu pun energi. Hanya berubah bentuk. Tidak hancur. Energi itu tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dirubah. Dan semua alam dan isinya ini bentukannya energi. Semua itu energi. Berbicara seperti ini energi. Biarpun tidak terlihat, ini energi. Bisa sampai terdengar mbuh tekan ngendi bae iki. Belajar perkara energi agar kita bisa memahami. Karena energi itu hanya bisa dirasa. Radiasi energi. Nang fisika nih jenengane bane kuantum ora pati paham. Pelajari lagi. Judulnya healing malah jadi bahasa apa kimiki. Burung kau gawe video lagi udan bae nek arep gawe video berisik. Pating radak. Lagi mikir baru udan terus terang. Aduh ya Allah, urip kok kepenak temen yo. Urip kepenak-penak kok. Dan hancurkan halusinasi-halusinasi, ilusi-ilusi. Afirmasi ruh kok nyamunya rasa kehidupan. Biasanya jika kita mau menyambungkan kepada sang ruh, itu di sini ya memang seperti ada ketutan, anyes, haru, ya reaksinya atau rasanya itu setiap individu itu berbeda-beda, tapi pasti ada rasanya. Jadi untuk terhubung dengan ruh kita niatkan saja. Dan untuk mencintai ruh ya kita afirmasikan dalam diri kita. Aku mencintai. Itu harus dilatih terus-menerus. Sampai kita benar-benar berkesadaran. Berkesadaran. Jika kita benar-benar berkesadaran mencintai ruh, hakikat dari ruh kita, jika ditarik lagi itu kan nur.
Nur yang terpuji. Kenapa terpuji? Ya Muhammad, manusia Muhammad. Ora wani lah nek sumpamane video iki kejeron ku malah mbok gagal paham. Makanya syahadat itu seperti itu. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pahami lagi. Allah itu mana? Itu apa? Karena Allah, sejatinya Allah, nama Allah itu nama Nur. Jadi Allah itu adalah nama dari Nur. Sejatinya beliau itu tanpa nama. Tidak bisa disebut dengan apapun. Kosong. Kosong. Nah, beliau ingin dikenal sehingga menamai dirinya itu Allah. Nah, Allah ini adalah nama. Kenali yang mempunyai nama, jangan mentok di namanya. Tapi nama dengan yang mempunyai nama itu esa. Tapi jika kita kenal hanya sekedar nama, ya bisa salah paham. Ruh itu bukan pria, bukan wanita. Menjadi pria dan wanita itu ketika memasuki wadah seperti air ini. Hakikat dari air ini apakah seperti wadah ini? Air ini seperti wadah ini karena telah memasuki wadah ini. Sehingga air tersebut mempunyai wujudnya seperti air, seperti aqua, seperti botol ini. Ya karena ada di sini. Tapi ketika air ini disuntikkan ke gelas ini, ya otomatis air ini akan menyerupai wujud gelas ini. Jadi sejatinya ruh itu bukan pria maupun wanita. Bukan. Pria dan wanita itu sistem tubuh. Tapi jika sang roh itu telah masuk, ya otomatis akan mengikuti sistem tubuh. Roh itu bukan pria, bukan wanita. Tak berkelamin. Tak berkelamin. Hakikatnya roh itulah. Ya begitulah. Orang wani kejeron. Mbok salah. Ruh itu adalah ruh yang ada di sini itu umpama air laut dengan rasa asinnya. Air laut di samudra dengan garam di dapur. Asinnya sama. Jadi jika kita bisa merasakan asin yang ada di dapur, ya kita akan mengetahui asinnya air laut. Nah, untuk mengenal Tuhan yang tanpa batas, kita harus mengenal yang terbatas, ya yang ada di sini. Yang ada di sini yang akan menghubungkan diri kita yang tanpa batas. Oleh karena itu, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya itu adalah diri ruh, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Karena ruh itu rahasia ilahi. Dalam Al-Quran ketika ada yang bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku, kata Allah. Untuk mengenal asinnya samudra, ia cicipi air yang di dapur, garam yang di dapur. Asinnya sama. Kita hanya diberi sedikit, tapi sedikit itu ya seperti itulah. Mau keceplosan. Ngomongnya kudu hati-hati, mau keceplosan. Hakikat manusia yang katanya sempurna itu adalah sang ruh. Oleh karena itu manusia adalah rahasia Tuhan.
Tuhan adalah rahasia manusia. Apakah rahasia itu? Rahasia itu ya harus kita nyatakan dalam diri kita. Kita nyatakan dalam diri kita rahasia itu. Dan rahasia itu, untuk mengemban rahasia itu, amanat itu, gunung, samudra, laut, langit itu tidak mampu untuk mengemban. Yang mampu, yang mau mengemban itu adalah manusia. Tapi manusia itu sangat bodoh dan dolim. Dalam Al-Qur'annya disebut seperti itu. Yang kuat mengemban amanat ilahi itu hanya manusia. Tapi manusia yang tidak tahu amanat apa yang diembannya, ya itu dikatakan sangat dolim dan bodoh. Karena seperti ini, perumpamaannya seperti ini. Kita umpama mendapatkan tugas nih dari atasan kita. Kita mendapatkan tugas dari atasan kita untuk melaksanakan amanat itu di suatu tempat. Taruhlah di Jakarta. Saya diutus oleh atasan saya untuk ke Jakarta untuk menyampaikan amanat atau melaksanakan amanat. Lah ternyata di Jakarta saya itu terlena dengan gemerlapnya Jakarta. Saya itu di sana terlena sehingga saya lalai dengan amanat itu. Sehingga ketika saya di tempat itu, saya tidak melaksanakan pesan amanat dari atasan saya. Dan ketika saya diutus ke suatu tempat itu diberi waktu. Mungkin saya kasih waktu sebulan di sana, selesaikan amanat ini. Tapi ketika saya sebulan di sana, saya lupa, tidak menyelesaikan amanat itu, tidak menyelesaikan tugas itu. Dan waktu pun berlalu, sebulan, otomatis mau tidak mau saya harus kembali lapor, menghadap. Nah, ketika menghadap umpamanya seperti ini. Bagaimana tugas di sana sudah diselesaikan? Contoh seperti ini. Ini atasannya umpamanya bertanya kepada saya yang diberi amanah atau diberi tugas untuk disampaikan di sana. Atasannya seperti ini. Umpama. Bagaimana 1 bulan di sana? Bereskah amanah itu? Amanat yang aku berikan kepadamu? Ini tepuk jidat. Astagfirullah ya Allah, kelalen. Kira-kira dapakno. Karena tidak melaksanakan amanat itu. Monggo jawab sendiri. Kita pun seperti itu. Kita diutus ke alam dunia. Itu bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Sudahkah kita melaksanakan amanat itu? Monggo dijawab dalam diri Anda masing-masing. Mau kebelabasan ngomong kok malah. Ayo kenali diri kita agar diri kita mengetahui amanat apa. Untuk apa kita ditugaskan ke alam dunia ini. Setiap individu itu membawa tugas masing-masing. Dan percakapan itu sebenarnya sudah dituliskan dalam Al-A'raf 172. Penyaksian, perdialogan itu sudah ada dalam Al-A'raf 172. Ingatkah? Ayo kita ingat-ingat lagi. Perumpamaannya seperti itu. Ruh itu suci. Untuk mengenal yang suci, yang maha suci, kita harus menyucikan diri kita dari dosa-dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jika kita sudah terus membersihkan, otomatis ruh kita akan bening kembali, pandangan itu akan muncul lagi. Kenapa kita tidak bisa menyaksikan Tuhan kita? Ya karena nurani kita, roh kita itu tertutupi oleh debu-debu kemaksiatan, debu-debu dosa. Bersihkan. Jadi tugas kita itu membersihkan. Membersihkan. Jadikan apa yang ada di luar diri kita, mungkin rasa sakit itu, kesedihan dan sebagainya, menjadi pembelajaran untuk kedewasaan jiwa kita ini.
agar jiwa kita semakin dewasa. Karena jiwa itu pertumbuhannya itu seharusnya itu selalu naik. Kedewasaan jiwa itu bukan tentang umur, bukan tentang raga, bukan. Banyak yang secara umur mungkin sudah tua tapi jiwanya masih muda, bahkan masih kanak-kanak, itu banyak. Jadi jiwa itu bukan perkara umur. Kedewasaan seseorang itu bukan perkara umur, tapi karena jiwanya yang telah digempur, yang telah dididik oleh kenyataan, dididik oleh kehidupan. Ini belajar bareng. Men bener-bener bali innalillahi wa inna ilaihi rajiun, agar kita yang asalnya dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Ayo belajar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan belajar innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya ketika kita meninggal, bukan. Sekarang saat ini pun kita harus latih innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita. Asalnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan kesadaran kita kepada Allah. Kita beraktivitas, kita serahkan diri kita kepada Allah. Serahkan segala urusan kita kepada Allah. Serahkan penyakit kita kepada Allah. Yang mempunyai penyakit, serahkan penyakit itu. Yang penting dalam kesadaran, kita sudah menyerahkan. Secara raga kita berikhtiar, tapi dalam kesadaran kita harus menyerahkan. Agar Tuhan kita menuntun diri kita untuk menemukan solusi dalam pengobatan tersebut. Jadi berserah diri itu di awal, Bu, Pak, bukan di belakang. Ikhtiar, tapi kita harus berserah dulu. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu, ya Allah. Lantas kita beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim, ngalallah, la haula wala quwata illa billah. Kita berserah. Tapi jika kita tidak berserah, di situ takutnya kita itu merasa, oh saya sudah berusaha, atau saya merasa sudah berusaha. Padahal kita berusaha ini pun mendapat daya dan kekuatan, mendapat pertolongan dari Sang Maha. Jadi kita bangun kepahaman kita bangun kesadaran kita, agar kita tidak merampas hak-hak ilahi. Apakah kita bisa mendengar? Tidak. Kita hanya diberikan kebisaan untuk mendengar. Apakah kita bisa berbicara? Tidak. Kita hanya diberi kebisaan untuk berbicara. Contoh seperti ini, apakah kita bisa sholat? Tidak. Kita hanya diberi kekuatan untuk mengerjakan sholat. Nah, dalam azan kan sudah sering kita jawab, hayya 'alas sholat, ayo pada sholat. Jawaban kita apa ketika kita mendengar azan, hayya 'alas sholat? Kan la haula wala, mboten doyolan kekuatan, kecuali angsal pitulungane Gusti. Berarti sholat kita karena pertolongan Allah. Jika Allah tidak menolong diri kita sholat, ya kita tidak bisa sholat. Hayya 'alas sholat. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi kepada kesadaran. Kita harus berkesadaran agar kita tidak mengakui ego kita yang melakukan ini itu. Kita harus berkesadaran. Judulnya healing malah dadi aring kesadaran, aring energi. Aduh. Indah. Kita melihat ke arah manapun yang kita lihat, Tuhan kita. Kita sudah tidak menyalahkan. Melihat ke sana, yang kita lihat Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajahnya. Yang dimaksud di situ wajahnya kita kenal.
Contoh seperti ini, ketika kita menggoreng cui, cui itu bahasa Indonesianya apa? Ketika kita menggoreng ikan, dilala, ikan itu digondol kucing. Jika kita tidak berkesadaran, maka kita akan marah. Bahkan kita akan membuat kejahatan atau kemaksiatan, yaitu kita memburu-buru kucing itu dan memukul. Itu kan menyakiti makhluk. Kita memukul kucing itu dengan batu dan kena kakinya dan dengklang, kita kan telah menyakiti. Itu jika tidak berkesadaran. Tapi jika kita berkesadaran, ikan kita dimakan kucing, ya kita sudah sadar. Ya wis lah, sing nekakno kucing sopo? Yang memerintah kucing itu datang, itu siapa? Yang memberikan izin ikan kita digondol kucing itu siapa? Jadi jika kita berkesadaran 24 jam, ya kita akan enjoy saja, tenang-tenang saja. Umpama kita akan mengejar kucing atau kita menangkap kucing itu, kita bukan dengan kekerasan, bukan dengan emosi, bukan dengan ego, tapi dengan kebijaksanaan. Kita tidak menyakiti kucing itu. Karena makhluk seperti binatang, tumbuhan, itu makhluk ilahi. Dan itu sudah diberikan contoh dalam film Sunan Kalijogo ketemu dengan Sunan Bonang. Ketika Sunan Kalijogo menjurukan bahasa Indonesianya apa? Menjurukan, mendorong Sunan Bonang yang akan merebut tongkatnya, dan Sunan Bonang itu jatuh. Dan Sunan Bonang tanpa sengaja mencabut rumput. Sunan Bonang menangis oleh Sunan Kalijogo. Dikira menangis karena tongkat direbut, tapi ternyata menangisnya itu karena mencabut rumput tanpa ada kemanfaatan, tanpa menyalurkan energi welas asih kepada tumbuhan tersebut. Karena tumbuhan itu mempunyai rasa. Binatang itu mempunyai rasa, tumbuhan mempunyai rasa. Jika kita dengar lombok dicancak-cancak, itu menangis jika tidak disalurkan energi welas asih. Sehingga ketika kita beraktivitas, kita dianjurkan untuk bismillah. Hakikat dari bismillah, kita menyalurkan energi welas asih kepada apa yang kita kerjakan. Kita mencabut rumput, kita salurkan bismillahirrahmanirrahim dengan kesadaran agar si rumput tersebut kembali pada asalnya. Ilmunya itu seperti itu. Jangan menyakiti makhluk, jangan membunuh tanpa kebermanfaatan, tanpa mengetahui manfaatnya. Kita harus bismillah. Kita menobang pohon, bismillah. Karena pohon ini mempunyai rasa. Jika kita bisa mendengar pohon ini menangis jika tidak disalurkan bismillah. Tapi jika disalurkan bismillah, anteng. Jadi mau apa saja kita harus bismillah. Biarpun tidak terucap, tapi dalam kesadaran, kita harus mempunyai kesadaran untuk menyalurkan energi welas asih kepada makhluk tersebut. Karena rahmatan lil alamin, berahmatan lil alamin, berkasih sayang kepada seluruh alam. Di alam ini ya tidak hanya manusia, ya ada binatang, ya ada tumbuhan, ya ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata dan sebagainya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan welas asih, dengan bismillah. Seperti ketika Sayyidina Ali berperang akan membunuh, dan Sayyidina Ali itu diludahi oleh musuhnya, padahal akan dibunuh. Ketika dimusuhi, Sayyidina Ali takut ketika membunuh itu bukan karena Allah, bukan karena kasih sayang, tapi karena takut ada egonya, karena habis diludahi. Seperti Fir'aun dengan Nabi Musa menasehati Fir'aun bukan dengan marah-marah, tapi dengan kelembutan, welas asih. Inti adalah welas asih kepada binatang, kepada tumbuhan. Kita harus welas asih dalam kesadaran agar energi ilahi itu menyalur ke makhluk itu.
Sehingga makhluk itu ketika lepas dari kehidupan dalam rumput tersebut atau dalam binatang tersebut, itu secara jiwanya itu berevolusi kembali sempurna. Yang bisa menyalurkan seperti itu ya manusia. Karena manusia sejatinya ini adalah saluran untuk menebarkan energi ilahi, khalifah. Jadi ojo kelalen arep ngopo bismillah, welas asih, utamakan welas asih. Jangan utamakan ego, jangan utamakan emosi, utamakan welas asih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim kan bahasa umumnya itu dengan. Ya, yang dimaksud dengan itu kan menyertakan dengan. Menyertakan, menyalurkan, disalurkan. Kita mencabut rumput, salurkan Bismillahirrahmanirrahim dalam kesadaran agar energi welas asih itu menyalur kepada rumput tersebut. Jadi harus dengan kesadaran murni, kesadaran ilahi. Memang ribet, suara ngopo-ngopo bismillah ya memang seperti itu, bocorannya seperti itu, rahasianya itu seperti itu. Dan itu sudah dicontohkan dalam film Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Ketika mencabut rumput tak sengaja Sunan Bonang menangis. Ya karena ya seperti itu tadi penjabarannya. Tapi kembali lagi kita harus saling memaklumi, harus saling menghormati satu sama lain, karena tingkat kesadaran itu pun bertingkat-tingkat. Seperti contoh orang bermakrifat, itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang bermakrifat alfa, ada yang bermakrifat asma, ada yang bermakrifat zat, bertingkat-tingkat. Jadi kita harus mau mengisi diri kita dengan pengetahuan, jangan fanatik. Dan penjabaran bab tentang ketuhanan itu setiap individu mempunyai bahasa tersendiri, mempunyai sudut pandang tersendiri, tapi inti dari semuanya itu sebenarnya sama. Jadi kita harus memaklumi satu sama lain, jangan fanatik. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Tapi kalau ngopi gisit ngolah pikir, tumben ra ono sing takon kok. Pembahasannya mandan keceplosan. Aduh. Ya, pembahasan itu hanya mengalir. Masih mengalir lah, boh, harap ngomong ngopo mengalir. Temanya adalah tema mengalir. Tapi untuk memahami ilmu ma'rifat, ilmu ketuhanan, jangan pakai pikiran. Jika kita menangkap ilmu ketuhanan yang ma'rifat dan sebagainya dengan akal logika, maka kita akan puyeng. Tapi dengan rasa. Karena rasa kita itu pun menangkap. Rasa kita itu melihat. Rasa kita itu melihat. Kita minum kopi pahit, rasa yang melihat. Kita kesandung, rasa yang melihat. Kita digigit nyamuk, rasa yang melihat. Ada nyamuk sedang gigit, rasa yang melihat. Bukan mata ini yang digigit nyamuknya itu digeger. Mata ini kan tidak bisa melihat geger, tapi rasa yang melihat. Jadi gunakan rasa, gunakan rasa kita ini. Apa maning nganggo rasa sejati, rasa getaran-getaran untuk menangkap getaran-getaran. Jika kita menggunakan rasa atau kita peka kepada dengan rasa, maka kita sering merasa tidak nyaman
karena ada benturan-benturan energi tak sefrekuensi dengan diri kita, kita akan merasakan, waduh orang nyaman temen ya, peka. Dan yang sedang berafirmasi, yang sedang mengobati luka batin, sing istiqomah, ojo kesusu, ojo kesusu, bahasa Indonesianya itu adalah jangan buru-buru, jangan terlalu berambisi, nikmati saja prosesnya, jangan terlalu berkeinginan, karena menurut Bang Iwan Fals, keinginan itu adalah sumber penderitaan. Tempatnya ada dalam pikiran. Kita lakukan saja, tapi kita jangan terikat oleh tujuan. Kita lakukan saja pembersihan, istiqomahkan. Karena istiqomah itu lebih mantap daripada 1000 karomah. Jangan terjebak oleh karomah-karomah. Waduh, udah lebih sejam. Kemarin afirmasi itu kok nyambung harus, ya seperti itu. Aku peka rasa dadine mumet angel bergaul. Karena frekuensinya itu sudah tidak sejenis. Tapi biarpun frekuensi tidak sejenis, kita harus bisa menerima. Kita harus bisa menerima. Ya, kita maklumi saja. Jadi ilmu maklum itu sangat penting. Orang bisa kesurupan makhluk goib, kenapa ya, Mas? Cara menyadarkannya gimana? Matur nuwun penjelasannya. Apakah benar-benar orang tersebut itu kesurupan? Karena jika kita mau teliti dalam sekolahan, biasanya kan dalam sekolahan ketika mungkin mau ujian atau mau mengadakan apa gitu seperti itu banyak yang namanya kesurupan massal. Apakah benar itu adalah kesurupan? Jika kita mau kaji, sebenarnya itu bukan kesurupan, tapi itu tumpukan energi kesedihan, energi tertekan dalam dirinya. Dan energi dalam dirinya yang mungkin tertekan, mempunyai luka batin, dan sebagainya, itu akan muncul dan mengendalikan alam jaga kita ini, atau akan mengontrol kesadaran jaga kita ini, sehingga ketika orang yang kesurupan seperti itu melung-melung, berteriak-teriak, itu sebenarnya adalah pelampiasan. Itu tumpukan energi kegelisahan, energi kesedihan, kekhawatiran, tekanan hidup dan sebagainya. Dan hal seperti itu menular. Jadi orang ini mungkin begitu mumetnya sehingga ini kesadarannya itu terkontrol oleh energi tekanan itu, sehingga seolah-olah ini kesurupan. Dan energi dari orang yang seolah-olah kesurupan ini akan menyalur kepada teman-temannya, sehingga yang mempunyai endapan-endapan dalam pikirannya itu akan muncul. Solusinya adalah cari titik yang paling sakit. Cari titik yang paling sakit. Pencet bahasa Indonesianya apa? Pencet, ini pencet pok ya. Pencet. Tekan titik itu sekencang mungkin, agar rangsangan rasa dari rasa sakit ini menyalur ke otaknya, menyadarkan alam jaganya atau kesadaran ininya. Hanya seperti itu. Jika kita mau melihat orang-orang dalam mungkin kuda lumping dan sebagainya, yang saya perhatikan, karena saya ilmunya itu ilmu pengamatan, yang saya perhatikan terkadang di situ ada yang digigit jempolnya, ya karena agar reaksi sakit dari jempol ini menyalur ke saraf otaknya, sehingga yang tadinya ini dikendalikan oleh alam bawah sadarnya yang ditumpuk oleh
energi tekanan, kegelisahan dan sebagainya, itu akan tergugah oleh rasa sakit yang kita gigit jarinya dari orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa mengontrol dirinya. Itu permainan alam bawah sadar. Sehingga orang-orang yang mungkin sering kesurupan itu terjadi ketika lulusan sekolah atau dalam sekolahan-sekolahan, karena pikirannya waktu itu sedang kosong, sehingga energi yang ada di dalam dirinya, energi tekanan dan sebagainya itu muncul dan menutupi kesadaran ini. Orang tersebut teriak-teriak dan sebagainya. Itu fenomena tekanan hidup sebenarnya. Ya, seperti itulah. Jadi makanya kalau ada yang bertanya tentang makhluk ini, makhluk itu dan sebagainya, sebenarnya itu adalah proyeksi pikiran kita sendiri. Jika kita meyakini ada ini, ada ini, ada yang wujud, janganlah berpikiran seperti itu. Itu adalah proyeksi dari pikiran kita sendiri. Itu adalah energi yang kita ciptakan sendiri. Karena semua yang terjadi di luar diri itu sebenarnya telah terjadi di alam bawah sadar kita. Jenengannya di alam bawah sadar, ya kita tidak menyadari, seolah-olah kita tidak memikirkan itu, tapi alam bawah sadar kita telah merekam itu. Kita ke suatu tempat, tiba-tiba rasa kita, aduh, ono hantunya. Nanti kalau ada hantunya gimana? Ya itu yang membuat alam bawah sadar kita seolah-olah rasa itu seolah-olah itu memerintah alam bawah sadar kita untuk membuat energi seperti itu. Semakin kita takut, maka energi itu akan semakin mewujud, semakin gamblang. Jadi semua ada di dalam sini, di rasa kita ini. Yang ada di luar diri itu sebenarnya ada di dalam diri. Kita sendiri yang memproses, yang memprogram. Jika kita sudah takut duluan, ya berarti kita setelah memprogram gambaran itu. Makanya kon ojo wedi, jangan bersedih. Ketika kita bersedih berarti kita memproyeksikan, merancang energi kesedihan. Jika kita terus-terusan bersedih, otomatis kita akan dipertemukan oleh kesedihan-kesedihan. Semua itu tergantung diri kita ini. Allah sesuai prasangka hambanya. Jika umpama seperti ini nih, umpama saya ini umpama jeriji saya ini atau tangan saya, contoh sederhana saya tidur tapi salah posisi dalam tidur. Mungkin ketika saya tidur, jenengan tidur kan tidak sadar. Ketika saya tidur mungkin posisinya itu kurang benar, sehingga ada saraf yang mandan terganggu karena posisi tidur. Sehingga untuk bangun tidur, untuk nyelingat seperti ini sininya pegel. Itu secara logika. Tapi jika kita meyakini kita tidak bisa nyelingat seperti ini, kita yakini ada tempelan kiriman-kiriman di sini, ya otomatis ini nanti akan menjadi seolah-olah ada orang yang mengirim. Padahal ini hanya karena urat yang salah posisi dalam tidur. Jadi buanglah rasa-rasa seperti itu. Buang. Yang logis-logis saja. Kenapa kita masih mistis-mistis? Berarti alam bawah sadar kita yang masih dipenuhi oleh energi kemistisan. Memang hal-hal seperti ada, tapi hancurkan dengan kesadaran. Hancurkan. Lebih baik kita ganti energi yang mistis-mistis itu menjadi energi yang baik-baik. Energi yang positif.
goib. Apapun yang tidak kita ketahui itu ya goib. 5 menit ke depan saya mau apa, itu pun goib. Jadi bahasa goib itu lingkupnya luas. Bukan hanya tentang makhluk-makhluk yang seperti itu, lingkupnya luas. 10 menit ke depan saya akan apa, saya akan bagaimana, itu pun goib. Sesuatu yang belum terlihat. Kita harus belajar untuk meluaskan sudut pandang kita. Contoh rezeki. Kita jangan hanya terfokus bahwa rezeki itu hanya tentang materi. Kita luaskan. Kita mempunyai teman baik, itu pun rezeki. Kita diberi kesehatan, itu pun rezeki. Kita diberi perlindungan, itu pun rezeki. Kita masih bisa melihat, bernafas, itu pun rezeki. Jadi kita harus mau mengupas kata kepada makna. Di balik kata ada makna. Di balik makna ada maksud atau ruh. Kita harus mau mengupas. Belajar untuk mengupas kata per kata. Contoh jodoh dengan pasangan. Kita kupas hakikat jodoh itu apa, hakikat pasangan itu apa. Sendal jepit yang satu warna kuning dan yang satunya warna hijau, biarpun nomornya sama-sama nomor 10, itu pasangan, tapi bukan jodoh. Nomor sendal jepitnya itu 10, warnanya hijau dan hijau itu jodoh. Tapi jika sendal jepitnya itu memang berpasangan, yang ini ukurannya 10, ini ukurannya 10, tapi warnanya yang satu kuning, yang satu hijau, ini pasangan. Jadi kita harus mau mengupas hal-hal seperti itu. Belajar untuk mengupas. Belajar sedikit demi sedikit memahami kata. Kata ini maksud dari sudut pandang ini itu apa, dari sudut pandang ini apa, agar kita tidak fanatik. Contoh sudut pandang itu seperti ini, bungkus rokok. Sudut pandang kan banyak. Saya hanya berbicara atau kata-katanya itu hanya bungkus rokok. Tapi dalam melihat sudut pandang itu kan setiap individu beda-beda. Ada yang melihat bungkus rokok ini dari depan, dari sini, ada yang melihat dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini, sini dan sini. Dan yang salah mana? Apakah orang yang berada di sini memaknai, melihat bungkus rokok ini dari pandangan ini itu salah? Tidak. Yang dari sini apakah salah? Tidak. Dan yang sini-sini apakah salah? Tidak. Mereka melihat dari sudut pandang masing-masing. Yang dari sini melihatnya seperti ini, ya benar. Yang dari sini melihatnya seperti ini, ya benar. Yang salah siapa? Yang salah adalah ketika orang yang di sini tidak bisa memaklumi yang di sini. Yang di sini tidak bisa memaklumi yang di sini. Itu akan menjadi kesalahan. Karena jika tidak bisa memaklumi, hanya karena sudut pandang, itu akan menjadi perbentrokan, akan menjadi perkelahian, akan menjadi perbenturan dan sebagainya. Jadi kita harus mau memaknai satu bungkus rokok atau satu kata dari berbagai sudut pandang agar kita bisa memaklumi, oh orang tersebut sedang berbicara dari sudut pandang sebelah sini. Karena kita ini sudah melihat semua sudut pandang, umpamanya kita sudah melihat dari semua sudut pandang. Jadi kita paham, oh ini berbicaranya sedang lewat sudut pandang sini. Kita bisa memaklumi, oh ya, dan kita bisa mengikuti alurnya. Oh, orang ini sedang dari sudut pandang ini, berarti saya harus mengikuti alurnya. Dia tidak salah, orang tersebut tidak salah. Ya dia melihatnya dari sudut pandang sebelah sini. Ya kita yang sudah melihat semua sudut pandang, ya kita ikuti dia. Kita ikuti. Tapi kita beri arahan,
Bukan hanya seperti ini loh, ada yang seperti ini. Kita beri arahan seperti itu agar tidak fanatik. Koyo angka 6 karo 9 ya, seperti angka 6 dan 9. Yang melihat dari angka dari sini melihatnya itu 6, yang melihat dari sana itu 9. Yang salah siapa? Ya tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika tidak mau memaklumi, tidak mau berpindah posisi. Coba kita saling memaklumi. Yang di sini memang lihatnya 6, yang di sana ya 9. Tidak ada yang salah. Kita harus mau memaklumi satu sama lain, tidak saling menyalahkan. Tapi ilmu pemakluman itu jika ininya sudah terbuka. Karena pemakluman itu ada di cakra mahkota. Cakra mahkota harus kita bersihkan agar energi memaklumi, menghargai itu muncul. Jadi jangan saling salah menyalahkan. Toh juga perbedaan itu Tuhan kita sendiri yang menciptakannya. Allah menciptakan berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bangsa dan sebagainya untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Karena perbedaan itulah ada kehidupan, perbedaan seperti itulah ada seni ilahi. Jika semua sama, tidak ada kehidupan. Lanang karo lanang, pedang-pedangan. Tidak bisa, harus ada laki-laki dan perempuan, ada positif, ada negatif, ada yin, ada yang, ada apa maning, ada hitam, ada putih, ada aku, belum ada kamunya. Mbuh lah, wis lah, wis keset lah live lah, saya malah genah paling ini ngomong. Walah, ya apa miki, kita harus saling memaklumi satu sama lain. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Saya sendiri pun tak tahu menjelaskan apa. Oh yo, aras itu orang itu, aduh, emet temen ini ya. Mumetnya itu mumet mbok nanti keceplosan iki lho. Ngono soalnya nek keceplosan bahaya bagi yang belum bisa menangkapnya, menjadi kegagalpahaman, kok malah jadi salah tangkep, salah dalam menerapkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu pelajaran-pelajaran seperti ini tentang ilmu seperti ini itu biasanya dalam lingkup tertentu, tidak bisa dijabarkan sembarangan. Nanti takutnya seperti jika dijabarkan tanpa tading aling-aling kepada publik, itu takutnya yang ditakutkan seperti Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu tidak salah, beliau hanya memberikan ilmu tanpa tading aling-aling kepada orang-orang yang belum bisa memahami kala itu, sehingga akan menjadi salah arah. Tapi ilmunya itu benar. Jadi untuk mengkaji diri, monggo dilihat sendiri kajian-kajian Al-Halaj, Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar, dan sufi-sufi yang kontroversi. Itu benar, ilmunya itu benar. Tapi itu berlaku hanya untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan atau jabarkan. Jika tidak bermanfaat, jangan lupa, jangan dimasukkan ke dalam diri kita. Buang jauh-jauh agar tidak mengotori diri kita. Salam sehat, salam cerdas, salam keberlimpahan, salam kedamaian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.